Di antara 7 narasumber di sini memang tugas saya yang paling berat di sini. Memposisikan diri di mana, sehingga saya harus mencari posisinya di sini. Dan kalimat yang tepat. Jadi gini. Anda kembali di Bola Liar. Pak Ginting, kata Bang Refli, Jokowi takut pecah kongsi sama Prabowo. Pandangan Anda? Ya, tentu saja di dalam politik ini kan memang saya artikan juga sebuah siasat Jokowi untuk mempertahankan kekuasaannya agar dia tetap beredar di panggung politik dan sekaligus untuk mempertahankan politik dinastinya. Itu udah pasti. Nah, persoalannya adalah sekarang justru Prabowo itu yang memegang bandul politik. Apakah mau ke utara, selatan, barat, timur? Tentu saja Prabowo tidak akan menyingkirkan Jokowi begitu saja. Karena akan dilihat juga apabila kepuasan atau tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi tinggi, tentu Prabowo akan memanfaatkan itu. Tetapi jika tingkat kepercayaan orang, nilai Jokowi makin rendah, tentu akan dia tinggalkan. Karena itu Prabowo akan berhati-hati sekali melihat bagaimana kemudian giroh politik yang dilakukan oleh Jokowi dan juga Gibran akan dilihat dalam 5 tahun ini. Apakah betul-betul sudah bisa diandalkan atau kalau tidak, saya kira tidak. Saya kira akan ditinggalkan. Nah, ini pola yang dilakukan Jokowi juga menurut saya sekaligus memotong, terutama apabila Prabowo semakin dekat dengan kubu PDIP. Itu kan sebagai warning. Karena ini seperti minyak dan air sekarang, hubungan antara Jokowi dengan PDIP. Dengan cara seperti itu tentu saja berharap agar tidak ada koalisi yang sangat dekat dengan PDIP. Boleh saja saat ini PDIP berada di seberang sana. Tetapi dalam dunia politik, apalagi PDIP sebagai pemenang pemilu legislatif, tentu saja punya poin besar. Dan 80% dukungan Prabowo di parlemen, itu dia akan perhatikan sekali, sementara misalnya PSI belum ada. Tentu saja nilai jual PSI belum ada. Nah, berangkat dari persoalan bagaimana era SBY waktu itu pelan-pelan ditinggalkan oleh koalisinya di ujung masa pemerintahannya, kita juga akan melihat ini dalam 2,5 tahun. Apakah koalisinya akan tetap kokoh atau dia sudah berpikir untuk pemilu 2029? Oke, jadi Pak Ginting kemana arah bandul Prabowo saat ini? Ke Jokowi atau PDIP? Oh, tentu saja dia akan melihat dua-duanya akan digunakan untuk melawan PDIP. Kalau PDIP kuat, dia membutuhkan Jokowi. Demikian juga kalau ada desakan dari Jokowi seperti mengarahkan untuk 2 periode ini, tentu dia akan juga mengandalkan hubungannya dengan PDIP. Jadi Prabowo belum menentukan sikap? Belum, inilah politik bebas aktifnya Prabowo Subianto begitu. Oke. Bang Endar Sam, kalau Gerindra sendiri bakal mendukung nggak Prabowo dengan Gibran maju lagi 2 periode? Oh, berat ini. Di antara 7 narasumber di sini memang tugas saya yang paling berat di sini. Memposisikan diri di mana, sehingga saya harus mencari posisinya di sini. Dan kalimat yang tepat. Jadi gini, saya pribadi ya kan tidak ingin terjebak ke dalam fallacy of association. Apa itu yang dimaksudkan fallacy of association? Ketika kita setuju dalam konteks ini, itu diasosiasikan kita masuk ke kubu ini. Jadi ketika kita nggak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, ya kan, oleh karena itu kita oposisi. Begitu juga sebaliknya. Nah, saya nggak mau terjebak ke dalam hal sana, karena saya banyak sekali ketika saya mengatakan mungkin contoh respect saya terhadap Bu Mega, ada juga yang ngomongin kenapa kok saya ini dengan Bu Mega, apakah gara-gara itu Gerindra dekat dengan Bu Mega? Tidak. Begitu juga ketika Pak
saya apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi ini, makanya dengan dia menyatakan bahwa dukungan terhadap Prabowo Gibran 2 periode itulah hak konstitusi dari beliau itu dulu. Saya tidak ingin terjebak ke dalam sana, ini disclaimer dulu jadi kan ya. Nah yang kedua bahwa yang saya ingin sampaikan bahwa manusia atau tokoh bangsa itu tidak abadi ya. Insan-insan politik ya, negarawan, politisi tidak abadi. Yang abadi itu adalah ideologinya, yang abadi itu adalah gagasannya, dan itu yang terjadi sekarang. Termasuk teman gak ada yang abadi dalam Ya politik? itulah ini kan kita bicara masalah politik kebangsaan dulu, ya kan? Oke. Nah, bagaimana Susah banget jadi penguasa. Bagaimana Bung Karno sebagai seorang person dia sudah tidak ada, tapi ideologi dan gagasan-gagasan tetap abadi oleh PDI. Oke. Itu yang dilakukan. Dan itu yang sedang dijalankan oleh Pak Prabowo pada saat ini. Makanya beliau mengatakan, ya saya kutip kembali, ketika rakyat sudah tidak percaya lagi kepada saya, jangan pilih saya. Tapi yang kita inginkan bahwa bagaimana ideologi, gagasan beliau ini bisa diteruskan. Baik oleh beliau atau penerus beliau. Oke. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun sampai 2045. Siapapun itu orangnya. Jadi tidak merujuk kepada subjek tertentu. Itu yang pasti. Bisa Prabowo Gibran, bisa Prabowo Adian, bisa Prabowo Refri Harun, dan yang bisa Prabowo Adian tuh. Baik, masih tunggu berarti Ya, geritanya. artinya Firdian. itu dari sisi politik bangsa. Oke, Jadi, saya ke Firdian dulu, Bang Endarsa. Menurut Agak kamu, jelas barang itu. pandanganmu sendiri, kenapa Pak Prabowo belum menentukan sikap? Apakah Selamat, ini tanda-tanda masih di bawah bayang-bayang seorang Jokowi? Udah lolos itu. Ini kita Bahkan tanya ke sebenarnya si gini sih, muda. Mbak. Kita bahkan pengen Pak Presiden itu bukan hanya mendengar elit sekitarnya atau mendengar relawan sekitarnya, tapi juga mendengar apa yang jadi aspirasi publik sekarang. Lagi-lagi, saya pengen coba bahas soal bab-bab kebijakan publik gitu, Mbak. Karena gini, ketika misalnya Pak Presiden terburu-buru misalnya menentukan sikap segala macam, jujur kami juga di bawah tetap akan marah terhadap kondisi kebijakan publik yang perlu dievaluasi. Contoh, instead of MBG harusnya dievaluasi, tapi kan dilakukan adalah memotong 40% anggaran pendidikan. Instead of Polri direformasi, akhirnya dilakukan adalah meningkatkan anggaran kepolisian dan lain sebagainya. Jadi kami itu menginginkan Pak Presiden harusnya mendengarkan dulu apa yang jadi aspirasi publik. Karena ngomongin siapa rekan politik, partner politik, ya itu udah urusan elit yang bahkan sebetulnya mau akhirnya waktu itu Jokowi 3 periode, Prabowo Gibran 2 periode, 3 periode. Sebetulnya akhirnya dalam konteks prisonnya hari ini ya, yang akhirnya nggak berdampak langsung ke kami. Kami ini Mbak, yang sekarang menjadi mahasiswa, sudah menjadi mahasiswa, fresh graduate segala macam. Kami dihadapkan pada tantangan misalnya lapangan pekerjaan. Tapi akhirnya kan gini, statement itu seringkali jadi biasa, tapi karena di kondisi sosial, demokrasi, politik, ekonomi yang lagi tidak baik, saya bisa bilang nggak baik. Statement itu bisa ditafsirkan banyak hal. Contoh, ya DPR kita tahu saat kemarin ramai-ramai itu mengucapkan banyak kalimat-kalimat yang jelas-jelas denial, setelan cuek gitu kata bahasa Gen Z, Pak. Terus menteri-menteri ketika bicara soal kata Bahlil misalnya jangan kufur nikmat, lapangan pekerjaan banyak. Nah sama nih, tadi ditafsirkan kalimat Jokowi adalah, ya itu kan kalimat biasa. Biasa aja kan kita pengen dukung 2 periode. Jadi nggak biasa, jadi terkesan, lu mah ngomongin keluarga lu doang. Karena kondisi ekonomi dan politik demokrasi kita sekarang kayak gini, Mbak. Dan yang saya sebel juga gini sebetulnya. Jadi menurut kamu pada sibuk ngomongin politik tapi nggak sibuk Satu lagi ngomongin negara? Mbak, yang saya sebel double standard Mbak. Double Misalnya standard. gini, sekarang buku-buku banyak disita Mbak, dijadikan bahan alat bukti sebagai bentuk makar dan seterusnya. Ada narasi Prabowo Gibran 2 periode, boleh. Di bawah pasti ada yang marah tuh Mbak. Entah siapa akan ada yang bilang Prabowo Gibran cukup 1 periode misalnya, dibilang makar. Atau Prabowo Gibran cukup sekarang, dibilang makar. Harusnya dalam demokrasi yang sehat, mau ngomong Prabowo Gibran 2 periode ya silakan. Tapi jangan salahin juga dong ketika ada publik yang misalnya mengatakan Prabowo Gibran 1 periode dong. Kalau program-program ini tidak dievaluasi, Namanya apa? kalau permintaan publik tidak dituntut dan tidak diterima, gitu sebetulnya. Bang Freddy, ini kenapa pada sibuk ngomongin soal kekuasaan tapi nggak sibuk ngomongin negara? Kata Ferdian tadi. Ya, jadi harus kita pahami konteksnya omongan Pak Jokowi ini kan
tadi udah dijelasin. Jadi memang merespon ya pelantikan pengurusan Bara JP, ketua umumnya ngomong begitu, kemudian ditanya kepada Pak Jokowi, ditanya kepada Projo, ya kita hanya menegaskan memang Pak Jokowi mengatakan itu sejak awal. Sejak awal di periode kepemimpinan Prabowo Gibran ini harus sukses 2 periode. Jadi bukan semata-mata karena kondisi ekonomi sekarang kemudian Pak Jokowi, bukan, jangan dilihat dari, harus kita lihat konteksnya, Mas. Ya, kenapa Pak Jokowi ngomong seperti itu? Jadi jangan semua dikait-kaitkan. Ya, ekonomi memang penting, semuanya penting, program-program kebangsaan, program kerakyatan pemerintah ini sangat penting. Tetapi ini tidak, konteks pembicaraan ini tidak ada kaitannya langsung dengan itu. Jadi nggak boleh ditabrak-tabrakin begitu aja. Tapi pemilu masih jauh, Bang. Udah ngomongin 2 periode nggak kecepetan. Itu kan ditanya, merespon. Tapi tadi katanya udah dibahas dari awal. Itu sewaktu masa pemerintahan ini baru berjalan, ketika ya ini Prabowo Gibran ini menang, ini harus itu mengkonfirmasi memang itu sudah diomongkan sejak awal, bukan hanya baru yang kemarin itu. Oke, baik, Bang Hendar Sam. Prabowo Jokowi ngomongin politik, sementara kata Ferdian tadi ini masalah negara masih banyak. Kenapa nggak itu aja yang diutamakan? Banyak yang nggak kurus, kata Ferdian. Aduh, itu tadi ya, apa namanya itu, jangan apa yang saya katakan seolah-olah nanti saya bilang ketika saya setuju dengan apa beberapa momen mengatakan apa sepakat dengan Pak Jokowi, kemudian saya dicap termul tuh, sering juga begitu juga sebaliknya tadi ya. Jadi saya kira gini aja, bahwa sekarang ini agenda besarnya itu bahwa ya kan kita ingin mengubah sesuatu ya. Trickle down economics, bagaimana ekonomi itu dari menetes dari atas ke bawah, ya kan, dinikmati oleh sebagian kecil orang, ya kan, dan itu menetes hanya ke bawah ke rakyat kita. Kita ubah saat ini gagasan Pak Prabowo oleh yang dicetuskan oleh Prof Subiarto, ini menjadi bottom up ekonomi. Rakyat ini yang disimplikasi sedemikian rupa ya melalui program-program ini untuk menopang yang ke atas. Bagaimana fenomena ya kan trickle down itu efek dari menetes dari atas ke bawah itu ya. Tapi Firdian nggak puas sebagai generasi muda tadi kinerja dari Prabowo. Baru 11 bulan. Ini sebenarnya kan yang Ferdian dan teman-teman harus tahu ya, sebenarnya apa sih gagasannya. Jadi jangan lihat dari kulit-kulitnya saja. Keberpihakan ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan yang oleh Prof Subiarto sampaikan itu, ini yang sedang dijalankan saat ini. Tapi dijawab dulu pertanyaanku di awal tadi. Kenapa Prabowo, Jokowi ngomongin politik dari awal? Ya itu kan, ini masalah, memang kita tidak bisa bicara masalah politik kebangsaan, tidak bisa lepas dari politik praktis. Saya pribadi ya, saya disclaimer dari saya pribadi, saatnya kita bicara dulu tentang masalah kebangsaan kita, bicara tentang fokus masalah itu program-program ini bisa berjalan. Bagaimana ini, sorry ya, dari sisi ekonomi kita kita revolusi loh, ya kan? Kita revolusi ini. Bagaimana kita menggiatkan masyarakat kecil di bawah melalui MBG, ada 600.000 lapangan pekerjaan yang sudah dibuka saat ini, 5,4 juta siswa-siswa kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang sudah mendapatkan efek tersebut, terlepas dari adanya keracunan dan lain sebagainya yang harus tata kelolanya kita perbaiki. Itu yang sebenarnya perlu kita perbaiki. Masih banyak yang harus diperbaiki. Nanti kita lanjut lagi Bang Hendar Sam. Pertanyaan berikutnya saudara, apakah arahan Jokowi soal Prabowo Gibran 2 periode upaya untuk memulihkan hubungan Prabowo Jokowi yang sempat diisukan renggang belakangan ini? Bola liar segera kembali.